Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di video sebelumnya kita udah menginstal web server 1 VM dan web server 2 VM ini ya menggunakan Apache dan membuat virtual host untuk domain webcluster.com. Nah, webcluster.com ini nanti domain yang akan di pointing ke load balancer dan akan diarahkan ke web server 1 dan web server 2. Nah, di video kali ini kita akan melakukan instalasi Nginx dan melakukan konfigurasi Nginx jadi load balancer untuk domain webcluster.com ini ya. Jadi kita nyalakan dulu untuk yang load balancernya. Ini kebetulan web server 1 dan web server 2 nya sudah nyala, jadi kita tinggal menyalakan load balancer VM. Oke, load balancernya sudah nyala. Jadi ketika VM sudah nyala ya, kalau dilihat di sini di VirtualBox-nya VM load balancer, web server dan web server 2 sudah nyala semua. Jadi kita tinggal remote ya. Jadi kalau yang web server 1 dan web server 2 sudah clear di video sebelumnya sudah kita set. Sekarang kita tinggal instalasi dan konfigurasi Nginx di web server di load balancer VM. Kita tinggal SSH ya, SSH add IP-nya. Nah, jadi semua kita lakukan by remote ya. Kita install dulu Nginx-nya, sudo apt install nginx -y. Masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita cek statusnya. Sudo systemctl status nginx. Oke, sudah nyala Nginx-nya, Ctrl C ya. Nah, untuk mengetes Nginx-nya sudah aktif apa belum, kita coba buka default page-nya seperti tadi Apache itu kan. Ada default page-nya. Nah, di sini tinggal kita buka IP-nya load balancer 56.11. Nah, jika diakses IP-nya sudah muncul welcome to Nginx, artinya Nginx sudah terinstall ya, sudah terinstall dengan baik dan siap digunakan. Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi clusternya ya. Jadi domainnya yang akan kita gunakan itu adalah webcluster.com seperti yang tadi bisa di Apache ya. Jadi kita bikin konfigurasi untuk proxy load balancernya ya. Jadi ini tinggal di copy aja. Nah, enaknya menggunakan terminal yang remote ini, kita bisa copy script seperti ini. Nah, sudo spasi nano itu editor ya, spasi /etc nginx conf. Nah, ini adalah konfigurasi web clusternya. Nah, ini pastikan kosong, lalu kita masukkan config-nya. Nanti saya jelaskan ya. Ini tinggal di copy aja dulu. Hati-hati saat mengcopy, jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelebihan, karena kelebihan spasi aja udah error itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah konfigurasi untuk proxy load balancernya. Jadi yang di atas ini adalah upstreamnya, kita namakan web cluster LB. LB itu biasanya saya gunakan untuk identifikasi load balancer. Nah, web cluster ini pakai server apa aja. Nah, yang dimasukkan untuk cluster adalah 5612 dan 5613. 5612 ini adalah web server 1, 5613 adalah web server 2. Titik 280 itu adalah port 80 karena kita menggunakan web server Apache dan portnya default. Nah, berhubung default portnya adalah 80. Nah, di sini adalah konfigurasi virtual hostnya. Jadi akan menggunakan port 80-nya Nginx. Domain yang akan digunakan adalah webcluster.com. Ini akses lognya, ini error lognya. Lalu domain webcluster.com ini akan di proxy kemana ya, makanya ini ada proxy path http://webcluster.lb. Nah, jadi dari sini, jadi kalau ada orang akses webcluster.com itu akan diterima oleh Nginx. Nginx akan meneruskan ke ke proxy path kemana ya, akan dijawab oh ada di sini. Nah, dari sini nanti akan dilarikan ke atas. Webcluster.com kan ada di sini. Nah, di sini akan melarikannya ke sini.
akan meneruskan, bukan melarikan, meneruskan ke 5612 dan 13. Nah, oke. Kita simpan ya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, di sini sudah ya. Jadi sampai sini, maaf tadi mana? Ini konfigurasi sudah selesai. Untuk mengeceknya pakai sudo nginx maintain itu untuk mengecek konfigurasinya apakah ada error apa enggak. Nah, jika sudah sintaknya oke dan testingnya successful, kita bisa reload nginx-nya. Pakai sudo systemctl restart nginx. Nah, agar konfigurasinya masuk ya seperti apa saja tadi. Sebelum kita kita tes, kita restart dulu. Nah, untuk pointing domain kalau di Windows itu kita bisa pakai tool yang namanya Notepad ya, dan lokasinya ada di sini. C Windows System32 etc driver ya. Ini kalau Windows kurang lebih seperti ini. Nah, kebetulan saya pakai Mac jadi nanti akan sedikit beda, tapi konsepnya sama ya. Jadi pointing domain itu adalah domain webcluster.com itu akan diarahkan ke IP mana kayak gitu. Nah, itu yang mengerjakan kalau di real life itu adalah DNS server. Nah, berhubung kita nggak pakai DNS server, kita pakai DNS lokal laptop kita. Nah, itu aja di etc host namanya. Nah, kalau di Windows di sini jadi di C Windows System32 driver etc, nanti diaktifkan alt file biar muncul nanti bagian host ini, diklik double klik. Nah, lalu masukkan seperti ini. IP-nya load balancer spasi domainnya webcluster.com. Lalu di save. Nah, nanti pengetesnya tinggal diakses webcluster.com di browser. Nanti kalau misalkan konfigurasinya udah benar, itu akan muncul ini web server 1 VM. Nanti kalau di refresh akan muncul ini web server 2 VM. Oke, kita coba ya. Ini kan konfigurasi di Windows. Nah, kalau di Mac kita pakai terminal. Nah, cuman kan kita harus bikin tab baru, karena kalau yang ini terminal yang ini itu adalah posisinya kita remote ke load balancer, dan yang akan kita setting adalah yang ada di laptop kita. Jadi kita bikin tab baru. Nah, di sini kita kalau di Mac itu ada di etc host namanya. Jangan pakai sudo ya, sudo nano /etc/host. Nah, ini kalau di Mac seperti ini. Sudo spasi nano spasi /etc/host. Kalau di Linux juga sama, sudo spasi nano /etc/host. Masukkan passwordnya. Nah, di sini saya banyak karena sudah sering setting-setting seperti ini ya. Jadi cukup banyak. Nah, kita taruh aja di paling atas. Nah, paling atas taruh di sini lah, di sini. Ini taruh di bawah boleh, di atas boleh ya, sama aja. Cuman ini biar gampang aja, saya taruh agak atas. IP-nya berapa tadi? Load balancer 192.168.56.11 spasi atau tab ya, sama domainnya webcluster.com. Oke, tekan Ctrl O untuk menyimpan, enter Ctrl X. Jika sudah berhasil, itu ketika kita ping itu akan reply ping webcluster.com. Nah, akan muncul IP dari load balancer yaitu 56.11. Itu kalau sudah berhasil. Nah, sekarang kita buka di browser. Nah, bikin tab baru aja ya. Ketik aja webcluster.com. Nah, harusnya muncul seperti ini. Ini web server 1 VM. Jadi ketika kita ngakses engine webcluster.com itu kan diterima oleh Nginx. Nah, di Nginx itu kan di proxy yang tadi, proxy-nya Nginx itu akan meneruskan. Nah, meneruskan di bagian ini ya. Tadi saya buka sambil buka biar jelas ya. Nah, jadi ketika Nginx menerima ini webcluster.com ada di sana, dia akan jawab webcluster.com ada di webcluster LP. Webcluster LP itu isinya apa? Ada
5612 dan 5613. Ketika kita akses pertama kali, ini munculnya ini web server 1 VM, artinya yang menerima requestnya itu adalah 56.12, yaitu web server 1. Ketika kita refresh lagi, Nginx akan mengarahkan ke web server 2. Makanya munculnya ini web server 2 VM. Nah, di sini. Nah, jadi kalau load balancernya udah berhasil, itu kalau di refresh ini akan berubah-berubah 1211212 kayak gitu. Nah, ini kenapa berubah-berubah ya? Karena kita bikin indeks yang terpisah di masing-masing web server di video sebelumnya itu tadi. Nah, idealnya yang namanya web server kan nggak berubah-berubah kayak gini ya. Nanti akan kita bikin yang namanya storage server. Nah, nanti direktorinya itu, direktori web cluster itu mounting dari server storage. Nah, tujuannya biar isi dari web server 1 dan web server 2 VM itu untuk yang direktori web cluster itu agar isinya sama, karena ambil dari storage server nantinya. Nah, jadi ini emang di awal saya sengaja bikin kayak gini untuk membuktikan bahwa clusternya berjalan. Karena kalau clusternya nggak jalan ya ini nggak bisa pindah-pindah kayak gini. Jadi nggak, load balancernya nggak jalan. Kalau jalan itu memang seperti ini hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang video konfigurasi Nginx dan setting load balancer Nginx ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya terkait dengan NFS di storage server untuk meng-solve masalah ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.